Halo Say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Sylvia Proling. Hari ini aku mau bercerita tentang pengalaman TKW karena banyak 1000 cerita di sini. Oke, gimana ceritanya? Kita ikuti dan dengarkan cerita aku ya. Oke Say, sebelumnya aku minta maaf dalam menceritakan cerita yang seperti ini. Aku hanya ingin memberitahukan agar teman-teman aku yang punya kenalan luar negeri supaya lebih hati-hati dan jangan mudah terpengaruh, jangan sampai mengeluarkan apapun. Kalau cinta ya sudah cinta gitu ya. Ini hanya edukasi saja agar teman-teman semua, teman-teman aku yang ada di Hong Kong lebih hati-hati lagi. Gini ceritanya. Dulu aku punya teman dan teman aku itu sangat sangat best friend sekali sama aku. Dia bercerita kalau dia itu punya cowok luar negeri. Gak tahulah dari mana itu, dari Amerika atau gimana, aku gak tahu. Yang penting dia itu bercerita sama aku, katanya punya cowok luar negeri. Tapi dia menceritakan sama aku setelah perkenalan 1 bulan. Itu kenalnya di Facebook katanya. Aku tidak tahu gimana alur ceritanya, yang dia hanya menceritakan masalahnya. Setelah itu dia bilang bahwa kenal sama orang luar negeri asli Amerika. Katanya dia tuh tentara, army katanya ya. Dan pokoknya temen aku tuh cerita dia katanya orangnya baik, sayang, cinta, apalah, mau menerima keluarganya, mau menerima anak-anaknya. Katanya begitu. Aku coba mendengarkan sampai titik. Dan dia tanya sama aku, gimana menurut kamu kalau punya cowok luar negeri? Ya selagi itu kalian sama-sama cinta, ya boleh-boleh saja, itu kan hak asasi. Yang penting hati-hati gitu aku. Karena kenapa hati-hati? Kamu kan taunya di Facebook, bukan di Hong Kong, bukan ketemu muka sama muka gitu. Setelah itu katanya cowoknya itu mau ke Hong Kong untuk menemui dia. Dan teman aku tuh girang banget, namanya sudah pacaran, ingin ketemu, wah seneng banget. Kalau itu sama-sama cinta kan itu nggak masalah, itu hak asasi. Cuman yang ingin aku ceritakan di sini bukan itunya. Yang aku ceritakan ini, dia tuh punya masalah. Katanya dia tuh cinta banget, sama-sama cinta lah gitu. Dan yang laki-laki itu, cowoknya itu mau mengirimkan barang ke Hong Kong atau Indonesia, aku nggak tahu. Pokoknya dia itu ingin mengirimkan hadiah. Dia itu ingin mengirimkan surprise lah. Intinya ingin memberikan hadiah untuk teman aku ini. Wah, girang banget dong, bahagia dong. Siapa yang gak suka dikasih hadiah oleh pasangan kita? Semuanya suka gitu. Aku bilang, wah bagus itu. Kalau cowok, kalau pasangan kita sudah memberikan sesuatu pada kita, itu berarti benar-benar mencintai gitu. Dan dia sangat percaya. Oke. Lalu aku tanya, emang cowoknya itu mau ngasih apa ke sampean gitu aku. Dia katanya
mau ngasih uang. Pertanyaan pertamanya bukan mau ngasih uang, tapi kayak hadiah, kayak apa ya, kayak liontin gitu, dikirim ke sini, ke Hong Kong. Dan salahnya di sini, aku ya bikin kaget aku lah. Dia mengirimkan barang itu ke rumahnya alamat majikan. Itu kan sebenarnya tidak boleh. Kalau majikan tahu, itu bisa bahaya, karena alamatnya majikan itu tidak boleh di-share kemana-mana, tidak boleh. Itu prinsipnya orang Hong Kong. Alamat atau nomor telepon itu tidak boleh. Jadi dia tuh sudah satu kali salah mengirimkan liontin ke sini, ke Hong Kong, menggunakan alamatnya majikan. Lalu dia minta pendapat sama aku, ya aku bilang salah. Dan yang dia kayak ketakutan kan, karena takut ada sesuatu lagi yang datang. Dan yang kedua, dia katanya mau ngirim yang cowok itu, yang katanya dari luar negeri, aku nggak tahu, dia nggak menceritakan, tapi dia bilangnya orang Amerika, tapi aku kayaknya sih nggak tahu lah. Cowok itu katanya mau kirim uang 1 koper, dan isinya tuh pokoknya kalau dirupiahkan katanya 20 miliar. Wah, aku kaget. Masa sih mau mengirimkan uang hanya dengan perkenalan 1 bulan, mau kirimkan uang ke kamu, ke Indonesia. Terus katanya dia tuh mengirimkan foto uangnya, katanya uang itu 1 koper. Setelah itu dia kirim ke aku, ya aku ketawa habis. Seperti ini kok uangnya, yang di koper itu seperti ini. Ketawa habislah aku. Karena apa? Ya dia tuh kena tipu lah. Aku bilang, Mbak, hati-hati, jangan sampai terkecoh dengan kiriman yang seperti ini, ingin mengirimkan uang ke Indonesia karena katanya terlibat peperangan, dan uang itu mau diinvestasikan, mau ditaruh di deposito Indonesia, karena dia itu masih dalam peperangan, tidak bisa membawa koper uang itu, katanya gitu. Ya aku 100% tidak percaya sama sekali. Akhirnya dia tetap kekeh percaya, dan dia minta tolong sama aku, suruh carikan uang, karena uang yang di koper yang mau dikirimkan ke Indonesia itu katanya minta uang bea cukai berapa puluh juta gitu, 25 juta atau 35 juta. Ya aku tambah menegaskan lagi, jangan sampai keterkecoh ini, jangan terpengaruh dengan seperti ini. Ini penipuan, jelas penipuan. Enggak, ini sayang aku, gini, pokoknya sayang, katanya. Saling cinta. Tapi uang itu katanya waktu itu ditahan di bea cukai, butuh uang untuk menebus. Katanya yang laki-laki itu tidak punya, uangnya sudah dikirimkan semua ke koper itu. Jadi dia sudah tidak punya uang untuk membayar isinya, membayar koper yang ada di bea cukai Indonesia itu. Aku sudah mengingatkan berkali-kali, jangan, karena itu penipuan. Kalau memang dia cinta sama kamu, kalau memang itu benar uang ya, uang itu ditaruh bea cukai, dia yang bayar, ya aku suruh sama temanku, ya bilang saja dibuka koper itu dan suruh ambil uang di koper itu untuk bayar bea cukai. Gitu, aslinya itu begitu. Katanya tidak bisa, katanya koper itu tidak bisa dibuka karena koper itu dikunci dengan kode rahasia, yang tahu rahasianya hanya cowoknya dia dan temen aku, itu katanya. Dan aku sudah mengingatkan berkali-kali, jangan. Kalau memang
orang luar negeri, Amerika, apa bule-bule kalau memang cinta itu apa ya, mengirimkan barang itu tanpa membayar, karena yang di sana, yang di Amerikanya itu yang bayar. Itu katanya banyak teman aku yang punya apa, aku punya temen yang punya pasangan bule, ambil barangnya di sini atau di Indonesia itu tanpa bayar karena sudah dibayar di Amerikanya sana gitu, seperti layaknya surat lah gitu. Tapi kalau ini berbeda, ini suruh bayar di bea cukai karena itu barang itu ditahan di bea cukai karena butuh pajak. Aku sudah mengklaim bahwa dia sudah penipu, tapi teman aku tidak percaya. Tetap teman aku itu bersikeras menyuruh aku untuk meminjamkan uang, suruh carikan uang. Ya aku bilang, mau cari di mana uang? Suruh carikan pinjaman sama teman aku. Aku yang nggak bisa, karena apa? Satu, itu 100% tidak mungkin. Yang kedua, aku tidak mau punya masalah karena utang itu. Yang ketiga, aku menyarankan dia itu sudah tidak masuk, dia itu sudah kena tipu, kata aku. Tapi dia tetap bersikukuh, nggak tahu, bersikekek, nggak tahu dia mendapatkan uang dari mana. Setelah itu dia tuh kirim uang 35 juta untuk menebus bea cukai itu tadi. Ya ketawa-ketawa sedih aku ya. Apa ya? Ketawanya kenapa kok kenapa kok itu kok apa ya, bulat gitu loh kok. Terus sedihnya itu teman aku kena tipu gitu loh. Sudah aku nasihati, tetap dia nggak mau. Dia sudah kayak terhipnotis, dia kayak didoktrin apalah gitu. Uang, katanya itu uang itu sebesar 20 miliar atau berapa gitu. Jadi aku sedih tapi ketawa gitu loh. Kamu tuh kena tipu. Aku pikir dia tuh nggak ngirimkan uang, dia percaya sama aku. Jangan, aku bilang gitu. Nah, yang namanya teman kan harus menasihati, jangan. Lah, nggak tahu kenapa, kena setan apa, kena bisikan apa, aku nggak tahu. Teman aku itu mengirimkan uang 35 juta. Dan aku dengar dia pinjam uang dari bank. Pinjam uang bank untuk mengirim uang itu ke bea cukai katanya. Ya sedih banget waktu itu, sedih banget karena kok teman aku kok kena tipu, tapi nggak mau nggak mau mendengarkan saran aku gitu. Terus yang kedua sudah dikirim 35 juta, akhirnya dia ngomong lagi sama aku. Aku bilang, aku nggak tahu masih ada apa dia tuh kirim, tapi aku sudah dengar. Dia bilang begini, gimana kalau, apa benar ya kalau orang Amerika mencintai TKW itu apa tulus gitu. Kalau menurut aku, kalau orang Amerika kalau memang benar-benar cinta itu dijadikan istri. Aku bilang begitu. Percayalah dia sama aku, tapi dengan catatan kalau dikirim barang disuruh ngambil gitu, jangan mau disuruh ngeluarkan uang, atau dikirim ke alamatnya jangan mau, karena itu berbahaya gitu. Ternyata dia bilang sama aku, yang kedua kalinya dia bilang gini, aku sekarang butuh uang 15.000, pokoknya 25 juta. Wah, untuk apa? Kemarin katanya 35 juta. Diem, teman aku tuh diem. Akhirnya aku tetap nggak mau, nggak bisa. Kalau dari mana? Kalau 200.000 ada gitu aku. Kalau uang segitu dari mana aku gitu. Akhirnya nggak tahulah apa caranya dia. Mungkin temen aku ini ambisi dengan uang yang 20 miliar satu koper itu tadi.
mungkin dia sudah berhayal-hayal, sudah berangan-angan kalau sudah uang 20 miliar itu tiba di Indonesia untuk membangun masjid, untuk membangun ini, untuk sudah seperti itu bayangannya. Aku ketawa sedih, tapi aku kasihan. Akhirnya dia itu cari pinjaman lagi kali ya, 15.000 kalau nggak salah, 15.000 sini. Akhirnya dia kirim lagi ke Indonesia sebesar 25 juta. Katanya ada berkas yang masih belum bisa keluar katanya, gimana lah aku nggak tahu. Akhirnya sudah 2 minggu dia calling aku lagi, tapi setiap hari itu telepon aku, dia nggak bicara. Akhirnya dia calling, dia ngomong sama aku kalau Tikan lah, apa bener kalau orang luar negeri bule itu mencintai wanita Indonesia tuh bener-bener. Kalau memang dia memang cinta beneran, memang dinikahi sama bule gitu aku. Tapi kalau seperti sampean caranya, kalau seperti cowoknya sampean yang sampean kenal itu seperti itu caranya, aku rasa tidak mungkin. Kalau aku berpikiran dia itu bukan orang Amerika, bukan bule, aku bilang gitu, dia penipu. Dia nggak terima. Akhirnya dia bercerita katanya sudah kirim uang sekian, tapi uang yang di koper yang ditahan di bea cukai itu tetap tidak bisa keluar, dan minta lagi katanya pajak-pajaknya itu. Akhirnya udah, itu jelas udah penipu, sampean tuh ditipu. Sampean kirim berapa? Ternyata sudah kirim 35 sama 25 juta. Aku sangat kaget sekali. Aku langsung bilang, kamu gob. Gitu aku ikut marah lah, ikut mangkel, tapi dianya tidak mau dikasih saran. Ya itu nggak mungkin. Akhirnya karena minta kiriman terakhir itu nggak dikasih lagi, akhirnya ngomong sama aku kalau sudah kirim uang, udah kan. Karena walaupun aku nggak pernah ketipu uang sama laki-laki di Dumai, setidaknya aku itu tahu gimana sih yang sebenarnya itu cara-cara taktik penipuan itu bagaimana, aku tahu karena banyak sekali di Facebook itu yang inbox aku tuh banyak. Tapi aku kerjain gimana caranya, apa sih maunya orang ini gitu loh caranya. Jangan sampai terlena dengan bujukan seperti itu, akhirnya ketipu toh. Dan aku kasihan sama teman aku itu sudah ketipu, dan dia membayar hutang di sini sampai kalau nggak salah 1 tahun lebih lah. Dan 1 tahun lebih itu hampir 1,5 tahun dia nggak terima gaji, hanya membayar bank di sini, hanya untuk mengirim penipu itu tadi karena bea cukai. Makanya dari masalah ini diambil pelajaran ya, diambil pelajaran. Siapapun mendapatkan pasangan apapun itu, kalau menurut aku ya, jangan sampai kita itu mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau kita itu kalau kamu itu benar-benar saling mencintai, nggak mungkin membicarakan masalah uang. Yang dipikirkan itu masa depan, gimana nanti pokoknya masa depan, dan bukan masalah uang. Itu namanya cinta, true love katanya seperti itu. Aku yakin kalau saling mencintai itu nggak mungkin bahas uang gitu saya. Memang uang itu bukan segalanya, tapi uang itu untuk membeli apa aja kebutuhan kita. Beginilah kalau punya pasangan, saling peduli,
nggak usah karena uang cinta, jangan ya, biar nggak seperti ini jadinya, karena uang. Dipikir dia cinta sekali, dia diberikan uang segitu, dipikir dia cinta, akhirnya apa ya, seperti inilah kejadiannya. Ini untuk pelajaran saja, karena banyak sekali yang yang mbak-mbak yang tipu seperti itu ada. Ini termasuk teman aku ini. Semoga ini menjadi pelajaran dalam hidup kita, dan super hati-hati walaupun kita sebagai single parent, kita harus bijak dan bisa mengamati, bisa memilah atau bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa berhati-hati lagi. Jangan terlalu percaya di Dumai. Kalau memang benar-benar cinta, bertemu dan temui kedua orang tuanya, jalin ikatan di kedua orang tua itu tadi, baru itu namanya cinta. Jangan sampai mengeluarkan uang. Laki-laki atau perempuan jangan sampai. Maksudnya begini, yang laki-laki takut terbujuk, maksudnya hanya dimanfaatkan uangnya saja sama perempuan, dan perempuan pun juga jangan mau dimanfaatkan uangnya karena TKW mah dikira banyak uang. Oke, saya hati-hati dalam bertindak, dalam melangkah. Semoga kita semua diberikan perlindungan dan di jalan yang benar. Oke, say. Jangan lupa ikuti terus cerita Sylvia, dan terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan dinyalakan notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.